Salam untuk semuanya. Sekarang mari kita membahas metode simplex untuk meminimalkan fungsi tujuan. Sebaiknya yang sudah diketahui adalah pengetahuan mengenai metode simplex untuk memaksimalkan fungsi tujuan yang sudah dibahas di sini. Kemudian yang kedua, meminimalkan fungsi tujuan dengan metode grafik yang ada di sini. Sehingga sekarang akan lebih mudah kita membahas meminimalkan fungsi tujuan dengan menggunakan metode simplex. Untuk lebih jelasnya, langsung saja mari kita bahas sebuah soal yang sama dengan yang ada di link video ini. Untuk mengangkut 180 ton terigu dengan nanti menyewa truk jenis 1 dan truk jenis 2, di mana kapasitas masing-masingnya adalah 9 ton dan 6 ton. Dan itu adalah kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah minimal harus sewa 24 truk. Kemudian sewa masing-masing truk 200.000 dan 160.000. Masalah yang harus kita jawab adalah berapa truk 1 dan truk 2 yang harus disewa agar biaya minimal. Langkah pertama dari model matematika di atas sudah jelas ya. Ini ketidaksamaan pertama kita rubah menjadi persamaan, jadi ini ya. Jadi logikanya adalah ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, sehingga ruas kiri harus dikurangi dengan variabel R. Dengan cara yang sama juga di sini ya. Ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, sehingga perlu kita kurangi dengan variabel slack. Kemudian ini adalah fungsi tujuan. Z sama dengan 200x ditambah 160y, di mana fungsi tujuan ini sekarang akan kita minimalkan. Di sini akan kita memakai logika meminimalkan. Z itu sama dengan memaksimalkan negatif dari Z. Jadi kita bentuk negatif dari Z adalah P. Jadi P ini akan kita maksimalkan. Jadi sekali lagi meminimalkan Z sama dengan meminimalkan min Z. Jadi ini min Z. Kita rubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi 200x ditambah 160y ditambah P sama dengan 0. Kita rubah menjadi matrik ya, matrik ini. Dalam metode simplex sebenarnya sebelum kita menuju langkah yang ketiga dan 4, transformasi matrik, maka kita lihat dulu apakah basic solutionnya itu visible atau tidak. Cara melihat basic solution visible adalah sama seperti langkah terakhir di metode simplex. Kita lihat solusinya di ini ya, seperti baris pertama kita ke kiri. Nah, ketemulah di sini. Ketemulah di sini. Ini adalah
min R sama dengan 180, jadi R sini adalah min 180. Nah, ini juga demikian dengan cara yang sama, ke kiri ya, ketemu di sini. S ya. S sama dengan min 24. Nah, kalau solusinya ada yang negatif itu berarti tidak visible. Jadi basic solutionnya itu tidak visible, basic solutionnya. Kalau tidak visible, maka kita harus buat visible sebelum dilanjutkan dengan langkah ketiga dan 4 dari metode simplex. Kita harus buat visible dulu, atau kita buat basic solutionnya semuanya positif. Nah, caranya adalah pertama kita pilih baris kunci, itu baris yang solusinya negatif, khususnya yang paling kecil negatifnya. Kemudian kita pilih kolom kunci, yaitu kolom yang mengandung minimal 2 angka tidak 0. Nah, kalau ada lebih, kita bisa pilih yang baris terakhirnya paling positif. Nah, untuk contoh ini, baris kedua adalah baris kunci, ya, kemudian kolom pertama adalah kolom kunci, sehingga ini adalah elemen kuncinya. Ini akan kita buat, nanti transformasikan agar menjadi 0, 1, 0. Ya, seperti penjelasan pada video memaksimalkan fungsi tujuan dengan metode simplex. Sini tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi, maka rumus transformasinya adalah ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga. Dengan menggunakan ketiga rumus tersebut, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, hasilnya sudah nih ya, 0, 1, 0. 1, 0, kita lihat sekarang solusinya ya. Coba lihat mulai dari baris pertama ke kiri. Nah, ini. Sehingga ini solusinya adalah R sama dengan 36, karena ini negatif, ini negatif. Kemudian yang ini 24 ke kiri. Ya, ke kiri. Maka ini 24 ya. X sama dengan 24, sehingga semua solusi visible dan bisa dilanjutkan langkah 3 dan 4 metode simplex. Nah, kita ingat kembali apa yang harus dilakukan. Pertama kita cari pivot kolom. Ini pivot kolom, baris terakhirnya paling negatif. Ya, kemudian kita cari rasio. Rasio ini min 36 dibagi min 3 sama dengan 12. Dan 24 dibagi 1 sama dengan 24. Nah, ini dibagi ini sama dengan 120, dan ini paling kecil positifnya, sehingga baris pivotnya atau pivot barisnya adalah baris yang pertama, sehingga pivot elemennya adalah ini, yaitu kolom kedua dan baris pertama. Tentu saja dalam transformasi berikutnya ini akan kita rubah menjadi 0, 1, 0.
rumus yang digunakan adalah ini. 1, 2, 3 ya, karena baris pertama sebagai baris kunci atau pivot baris, ini semua selalu dikurangi atau tambah oleh R1 atau baris pertama. Hasilnya adalah matriks ini. Sesuai dengan aturan Fedor Simplex pada transformasi matriks, kalau baris terakhir tidak ada negatif, maka bisa kita baca solusinya. Nah, untuk matriks ini sudah bisa kita baca solusinya, di mana 12 ya. 12 ini adalah solusi dari, nah ini ketemu solusi dari variabel Y. Kemudian 12 berikutnya ke kiri, nah ini ketemu solusi dari X, dan min 4320 adalah solusi dari solusi dari P. Di P sama dengan min 4320 atau Z, ya min P ini kan sama dengan Z sama dengan 4320. Demikian langkah-langkah meminimalkan fungsi tujuan dengan metode Simplex. Video lainnya kalau diperlukan bisa dilihat pada channel ini. Terima kasih.